Puji Tuhan, firman Tuhan pada hari ini kita akan ambil dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat, di dalam ayatnya yang ke-7, dan kita akan mengangkat satu tema firman Tuhan, dan yang kita ambil dari pembacaan firman Tuhan hari ini adalah cara hidup di akhir zaman. Cara hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah di akhir zaman ini. Kita akan baca terlebih dahulu dalam ayatnya yang ke-7, bunyinya demikian: kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, yang terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7, adalah firman Tuhan yang sangat penting untuk kita betul-betul memahaminya, untuk kita dapat mempraktekannya di dalam hidup kita hari-hari ini. Bagaimana kita menjalani kehidupan, bagaimana kita menyikapi akhir zaman ini, bagaimana kita hidup, cara kita hidup di akhir zaman ini sangat penting. Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ada orang-orang yang menafsirkan ayat ini, ditafsirkan bahwa perihal kematian manusia yang akan terjadi, yang memang firman Tuhan sudah menggariskan dan mengatakan, menetapkan bahwa manusia telah ditetapkan satu kali akan mati. Itu memang ada ayatnya, dan mungkin berdasarkan ayat itu maka ada penafsiran kesudahan segala sesuatu seperti itu. Ada juga yang menafsirkan kesudahan segala sesuatu berkaitan dan berhubungan dengan kehancuran di kota Yerusalem pada tahun 70, ketika diserbu, diserang oleh Jenderal Titus dan pasukannya. Tetapi sesungguhnya apabila kita melihat, mencermati ayat ini, kesudahan segala sesuatu yang Rasul Petrus masukkan, sesungguhnya berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kesudahan segala sesuatu sedang berbicara tentang saat-saat akhir zaman, saat-saat menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi pengertian kesudahan segala sesuatu yang sudah dekat ini juga mengartikan bahwa segala sesuatu, langit dan bumi, serta segala sesuatu yang ada di dalamnya, yang ada di atas bumi ini, tidak lama lagi akan berakhir, tidak lama lagi akan selesai, akan berkesudahan. Semua yang ada di bumi ini itu tidak kekal. Apapun yang ada di bumi ini sifatnya sementara. Semua akan berakhir, semua akan berkesudahan. Bahkan kemanusiaan kita, diri kita pun, itu akan ada akhirnya, akan ada kesudahannya. Semua yang kita punya
kita lakukan. Apa yang Tuhan rindu kita kerjakan. Apa yang Tuhan rindu kita lakukan. Karena apa yang Tuhan firmankan tentang apa yang ada di bumi akan berakhir, itu pasti terjadi. Ada kesudahannya. Tidak akan pernah dapat dibantah dan dibatalkan oleh siapapun. Dan itulah sebabnya kalau kita lihat, saudara, apabila kita perhatikan firman Tuhan, nubuat dari kitab Daniel dalam pasal yang kedua, bagaimana menceritakan tentang mimpi Nebukadnezar, saudara, tentang patung yang saudaraku terbangun dari emas kepalanya, dan kemudian dari dada dan lengan dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, paha dari besi, kaki dan 10 jari-jari dari besi campur tanah liat. Tahukah saudaraku, mimpi seorang raja kafir, dan ternyata itu adalah mimpi datangnya dari Tuhan. Mimpi yang datang dari Allah yang hidup. Dan semua yang dinubuatkan oleh mimpi Nebukadnezar perihal munculnya kerajaan-kerajaan itu telah digenapi. Yang pertama, kalau kita lihat, kepala dari emas itu adalah Babilonia. Kemudian dada dan lengan dari perak itu adalah Medi dan Farsi. Kerajaan yang mengalahkan sudah Babilonia itu kerajaan Medi dan Farsi. Dan kemudian munculnya perut dan pinggang yang dari tembaga itu adalah kerajaan ketiga yang mengalahkan kerajaan Medi dan Farsi, itu adalah Yunani. Dan kemudian kerajaan Yunani ini dikalahkan oleh kerajaan yang ketiga yang digambarkan dengan paha dari besi, itu adalah kerajaan Roma. Dan tahukah saudaraku, semua kerajaan ini sejarah telah membuktikan itu adalah benar adanya. Dan kemudian ketika kita lihat setelah kerajaan Roma, maka itu pun berakhir. Dan akhirnya muncul dua kekuatan, Bizantium Timur dan Bizantium Barat, yang digambarkan dengan kedua kakinya. Tahukah saudaraku, ini artinya kita sedang berada di akhir. Di kaki dan 10 jari itu, yang artinya sudah di penghujung akhir zaman. Dan sebentar lagi kita akan melihat bergulirnya batu dari gunung. Ini bicara tentang batu kekal, kerajaan Allah yang tak tergoncangkan, yang akan meluncur suatu dan menghancurkan patung ini tanpa bekas. Tahukah saudaraku, inilah kerajaan Allah yang akan mengakhiri, yang akan menyudahkan seluruh kerajaan dan kekuasaan yang ada di bumi ini. Ini sudah tidak lama lagi. Firman Tuhan akan segera digenapi. Dan itulah sebabnya menyikapi akan hal ini, bahwa kita sedang ada di akhir zaman, di penghujung akhir zaman, di mana kesudahan segala sesuatu akan segera terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana seharusnya kita hidup? Apa yang Tuhan rindukan kita kerjakan dalam hidup kita, saudara? Yang firman Allah ajarkan, yang Tuhan rindu untuk kita lakukan, cara hidup yang dirindukan oleh Tuhan, yang Tuhan ingin temukan di dalam hidup anak-anaknya. Yang pertama adalah kuasailah diri. Kuasailah diri, kata firman Tuhan. Dengan kesudahan zaman yang akan segera terjadi, dengan segala tanda-tanda yang mendahulunya, seperti apa yang terjadi hari-hari ini dengan merebaknya virus COVID-19, itu adalah salah satu tanda yang mendahului kesudahan segala sesuatu. Menyikapi ini
baik perasaan, menguasai cara berpikir kita, menguasai cara pandang kita, menguasai saudaraku cara bertutur kata kita, menguasai perilaku, karakter, menguasai seluruh perbuatan dan tindakan kita. Pendek kata, menguasai diri dalam segala aspek. Apa yang sedang terjadi? Tuhan mau mengajarkan kita, mau nggak kita menguasai diri? Pengertiannya adalah saudaraku, memiliki kemampuan untuk dapat menahan, untuk dapat mengekang dan menjaga diri sendiri agar tetap stabil. Dalam situasi yang sekarang ini, yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan yang begitu luar biasa, saudaraku, tidak mudah secara manusia. Bagaimana kita dapat, saudaraku, mengekang diri kita? Bagaimana kita dapat menguasai diri kita, mengatur diri kita? Bagaimana kita dapat menahan diri kita, saudaraku, agar tetap berdiri stabil sesuai kehendak Tuhan? Banyak orang goyah, banyak orang yang saudaraku sedang tumbang, banyak orang yang sedang ragu, banyak orang yang sedang kehilangan pegangan. Tuhan mau berkata, mari sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat menahan, kita dapat mengekang, kita dapat mengatur, memelihara diri kita sendiri. Kepada Timotius, Rasul Paulus berkata dalam pasal 4 ayat yang ke-16, apa yang dia katakan di sana? Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, karena dengan engkau berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Mengawasi diri kita, saudaraku, sangat penting, karena dengan demikian, saudaraku, akan menentukan kita untuk menyelamatkan diri. Hari-hari ini, untuk kita dapat menguasai diri kita, mengawasi diri kita, sehingga kita dapat menyelamatkan diri kita dari serangan virus, itu sangat penting. Pemerintah, saudaraku, dengan segala kebijaksanaannya mengarahkan supaya jangan terus berada di tengah keramaian. Kita yang senangnya jalan-jalan, kita yang senangnya pergi sana sini, senangnya saudaraku pergi ke mall, senangnya saudaraku berpergian melancong dengan kawan-kawan, dengan teman-teman. Hari-hari ini kita tidak dapat lakukan. Artinya kita harus menahan diri kita, menahan keinginan kita, menahan saudaraku kemauan kita, kehendak kita, perasaan kita, harus kita tahan. Tidak mudah, tidak gampang, saudaraku. Dengan kekuatan kita untuk melakukan, menguasai diri, tidak akan mampu. Tetapi firman Tuhan menjanjikan, firman Allah adalah kekuatan kita. Firman Tuhan menjanjikan bahwa roh yang diberikan kepada kita, roh untuk mengendalikan diri. Oleh firman dan Roh Kudus dijamin anak-anak Tuhan dimampukan untuk dapat menguasai dirinya, dapat menahan dirinya, dapat mengekang dirinya, dapat memelihara, menjaga dirinya untuk tetap berdiri stabil di hadapan Tuhan di tengah situasi yang tidak menentu dan tidak pasti. Lagi sekali, inilah kondisi yang begitu rupa memaksakan kita, saudaraku, untuk dapat menguasai diri. Tetapi itu pun ternyata tidak banyak membantu dan menolong. Bahkan tidak jarang, kalau saudara lihat hari-hari ini di negara yang melakukan lockdown, saudaraku, apa yang terjadi? Masyarakat karena kehilangan pekerjaan, tidak ada
di tengah-tengah situasi yang menggoncang. Makanya saudara, kalau kita lihat apa yang firman Tuhan katakan dalam Amsal 25 ayat 28, kita baca sama-sama. Ayat ini berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri ada seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak dapat memegang diri, tidak dapat menahan dirinya, tidak dapat menjaga dirinya untuk tetap stabil, itu seperti tembok kota yang roboh. Kalau tembok atau pagar kita roboh, nggak ada pagar, maka saudaraku, binatang macam-macam binatang, dari binatang mungkin yang jinak sampai binatang yang buas, bisa masuk dan memporak-porandakan. Bukan sekedar memporak-porandakan apa yang ada di dalam rumah dan sekitarnya, tetapi bisa memangsa penghuni yang ada di dalamnya. Apabila kita tidak dapat menguasai diri, tidak dapat menekan diri, maka firman Tuhan berkata, oh kita laksana kota yang temboknya roboh, mengerikan. Kehancuran terjadi, kerusakan terjadi, segala hal yang tidak menyenangkan terjadi. Tetapi sebaliknya, orang yang bisa menekan dan menguasai dirinya, oh temboknya tetap berdiri dengan kokoh. Orang yang dapat menguasai diri, maka temboknya berdiri kokoh. Tidak ada setan iblis yang dapat masuk. Tahukah saudaraku, orang yang mengendalikan diri, maka ada pagar yang memagarinya dan tidak ada siapapun yang dapat menyentuhnya. Kalau kita dapat mengendalikan diri, contoh saja, tidak suka berkerumun, tidak mau memaksakan keinginan kita untuk terus berkerumun dengan siapa saja, maka kita akan tertolong untuk tidak gampang terinfeksi dengan virus-virus itu. Dan terlebih ada tembok rohani, perisai dari Tuhan, benteng dari Tuhan yang menjaga kita. Ketika kita menjadi anak Allah yang belajar untuk tunduk kepada firman Tuhan, menguasai dirinya, maka ada pagar tembok dari Tuhan yang dipasang oleh Tuhan. Ini firman Tuhan adalah ya dan amin, saudara. 1 Timotius 4 ayat 16 katakan seperti saya sudah katakan tadi, awasi dirimu sendiri dan awasi ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Bertekunlah untuk mengawasi diri, menguasai diri. Jangan sementara menguasai, sementara tidak. Satu hari menguasai, 1 minggu tidak. 1 minggu menguasai, 1 bulan tidak. Lebih banyak roboh tembok daripada berdiri. Tuhan mau biarlah sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun, sampai selama-lamanya, jadilah anak-anak Allah yang menguasai dirinya. Yang dalam pengertian pertama tadi adalah memiliki kemampuan untuk menahan, menekan dan menjaga diri sendiri untuk tetap stabil. Dan kemudian pengertian kedua dari menguasai diri adalah tidak sembarangan, tidak ceroboh, tidak ngawur, tidak terburu-buru, tidak tergopoh-gopoh. Orang yang bisa menguasai diri, wow, tidak akan ceroboh, tidak akan tergopoh-gopoh. Saudara, kalau tidak juga menguasai diri, kita akan dikuasai kepanikan. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, kita akan hantam pro. Kita akan menjadi orang yang tidak sabar. Apa yang kita mau, apa yang kita pikir, itu kita mau segera wujudkan. Itu adalah orang-orang yang tidak dapat menguasai diri. Oh saudaraku, tidak sembarangan, tidak ceroboh,
Coba kita lihat Amsal 19 ayat 2. Bagian terakhir berkata, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ketika kita tergesa-gesa, kita tidak menahan diri kita tidak belajar menguasai diri kita tergesa-gesa, kita sudah terburu-buru, ceroboh, maka kemungkinan untuk kita salah langkah. Itu yang akan terjadi. Salah mengambil keputusan, akhirnya salah bertindak. Dan ketika sudah salah ambil keputusan, salah bertindak, maka hasilnya pun akan menjadi salah. Hasilnya pun akan menjadi kacau. Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Oh, luar biasa ketika kita tidak tergopoh-gopoh, kita tidak ceroboh, saudaraku, tapi kita dapat menguasai diri kita. Yang ayat firman Tuhan bilang, kita lebih hebat dari seorang pahlawan. Seorang pahlawan yang mengalahkan kota, kita lebih hebat. Lebih orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Hebat, luar biasa, saudara. Pertama, kuasailah diri kita. Kuasai seluruh aspek diri kita. Mata kita, mulut kita, pikiran kita, pendengaran kita, cara pandang kita, perasaan kita. Saudaraku, langkah kita, keputusan kita harus kita kuasai. Kita harus dapat mengendalikannya, saudara. Dan yang berikutnya kita lihat cara hidup yang Tuhan rindukan. Selain pertama, menguasai dirinya. Kedua, menjadi tenang. Jadi tenang sekarang ini tidak gampang. Dunia sedang panik, dunia sedang resah. Pak, omong gampang. Tapi tahukah saudaraku, firman Tuhan berkata, jadilah tenang. Artinya, kalau Tuhan bilang jadilah tenang, artinya kita bisa tenang. Kalau Tuhan suruh, berarti kita bisa lakukan. Tuhan tidak akan pernah menyuruh sesuatu yang kita tidak bisa kerjakan dan kita lakukan. Karena Bapa kita Bapa yang mengenal kita secara sempurna, Bapa yang baik. Dan karena itu, saudaraku, Tuhan mau jadilah tenang. Apa yang sedang terjadi sekarang ini membuat kita tidak tenang secara manusia, tapi Tuhan membawa kita keluar dari kondisi manusiawi kita. Tuhan membawa kita untuk percaya firman, untuk berpegang kepada firman. Karena ayat firman Tuhan berkata begini, Mazmur 62 ayat yang kedua berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Inilah waktu yang harusnya kita makin dekat dengan Tuhan, supaya kita tenang, supaya kita dapat mengalahkan perasaan kita, dapat mengalahkan pikiran kita. Sekarang ini kita tidak bisa tutup mata. Oh, saudara, ada TV, ada media sosial, ya ada HP kita bisa buka, kita bisa lihat banyak berita-berita yang ada di sana. Tapi Tuhan mau berkata, jadilah tenang. Jadilah tenang. Yang dimulai dari menguasai diri. Ketenangan akan kita alami kalau kita menguasai diri kita. Ketenangan akan kita alami kalau kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Ini adalah hari-hari di mana Tuhan seperti dan seolah-olah sedang mendesak dan memaksakan setiap
manusia untuk mencari Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja setiap kita akan merasa tenang. Kalau dekat istri saja bisa tenang, terlebih dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau dekat suami saja bisa tenang, apalagi dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau dekat dengan orang tua bisa tenang, apalagi dekat dengan Tuhan. Yes. Maukah saudaraku kita belajar mendekat dengan Tuhan? Setiap saat bangunlah hubungan dekat dengan Tuhan, bagaikan carang yang melekat kepada pokoknya. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Tuhan mau supaya kita, saudaraku, izinkan kebenaran dari Tuhan, kebenaran dari Allah kita, untuk tinggal di dalam hatinya, dalam hidup kita. Ketika ada kebenaran sejati dari Allah, maka firman Tuhan bilang, di situ akan tumbuh mungkin seperti pohon, seperti benih, tidak langsung jadi pohon. Dari mulai tunas, dari mulai saudaraku, dia mulai muncul, saudaraku, tunas, dan kemudian terus bertumbuh dan bertumbuh menjadi pohon yang besar. Ketika kita mengizinkan kebenaran ada di dalam hati kita, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka damai sejahtera itu, ketenangan itu akan mulai tumbuh. Semakin kita percaya firman Tuhan, kebenaran akan semakin tumbuh. Ada kesaksian yang saya dengar tadi malam, saudaraku, seorang pasien di Semarang, Jawa Tengah. Kalau tidak salah Ibu Lydia, ya, ya, secara pastinya saya lupa. Tetapi ada kesaksian seorang yang positif COVID-19, dan kemudian saudaraku berada dalam tempat isolasi bersama dengan orang-orang lain. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Yang tadinya kengerian ada, tapi dia belajar untuk memegang firman Tuhan. Dia ingat firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Firman itu tetap dia percaya, dan terus dia berkatakan, maka damai itu semakin besar. Damai itu semakin menguasai hatinya, semakin menguasai hidupnya, dan akhirnya sekarang ini dinyatakan sembuh, dan dia sudah keluar dari tempat isolasi. Saudara yang Tuhan kasih, ketika ada kebenaran dalam hidup kita, maka damai sejahtera akan tumbuh dalam hidup kita, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman, bukan hanya untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Itu firman Tuhan. Makanya di dalam Yesaya 48 dalam ayat yang ke-17 berkata begini, begini firman Tuhan menebusmu yang Maha Kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan mau mengajar kita hari ini bagaimana supaya kita alami ketenangan dan damai sejahtera. Kuasailah diri kita, izinkan firman dan Roh Kudus, jadilah tenang. Amin, saudara. Dan yang terakhir, ketiga adalah berdoa. Tetap berdoa. Tetaplah berdoa. Dalam 1 Tesalonika pasal 5:17, pendek ayatnya, tetaplah berdoa. Inilah saat-saat di mana Tuhan mau di rumah kita masing-masing, tetaplah
Tetapi di rumah masing-masing berdoalah senantiasa. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Bahkan sudah kita baca 2 Korintus 7:14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ketika kita berdoa, tetapi dimulai dengan berbalik. Kalau kita mau simpulkan, artinya bertobat. Kalau kita mau artikan, artinya kuasai dari diri kita. Kalau kita melakukan firman Tuhan dan kita berdoa, Tuhan akan memulihkan negeri kita. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Itu firman Tuhan, janjinya adalah ya dan amin. Bahkan saudaraku, ada saat di mana Tuhan mau anak-anak Tuhan bukan sekedar berdoa, tetapi berpuasa. Karena ada persoalan, ada musuh, ada saudara masalah, ada setan penyakit yang hanya bisa kita usir. Tidak cukup dengan berdoa saja, tetapi kata Yesus harus bersama puasa. Berdoa dan berpuasa. Maka itu saya mohon dari tempat ini, bolehkah saya himbau jemaat GPI Goshen? Bolehkah dari hari Senin besok sampai hari Minggu Paskah, tanggal yang ke-12, tanggal 6 sampai 12, 1 minggu, maukah kita bersama-sama dengan sepakat, walaupun di rumah masing-masing, kita adakan puasa, kita adakan doa. Amin. Jemaat Goshen di Mataram, dimanapun, di rumah masing-masing, tanggal 6 sampai 12, saya ajak kita berdoa dan berpuasa menjelang Jumat Agung dan Paskah. Kita lakukan ini. Kita berdoa supaya mujizat terjadi. Kita berdoa supaya virus berhenti. Kita berdoa agar ada proteksi sempurna dari Tuhan bagi kita anak-anaknya, bagi Indonesia. Mari kita melakukan doa dan puasa. Karena apa yang kita lakukan, doa itu adalah nafas kita dengan Tuhan. Tanpa berdoa tidak ada nafas, tidak ada kehidupan. Dengan kita berdoa ada kehidupan, ada nafas. Ketika kita berdoa, itu artinya kita mau berkata, Tuhan, dengan kekuatanku aku tidak mampu, dengan kekuatanku aku tidak bisa, tetapi dengan kekuatan Tuhan segala sesuatu mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita melakukan doa dan puasa. Hari Jumat, Jumat Agung, apabila kita masih diizinkan beribadah seperti ini modernnya, ibadah online, tapi saya mengatakan kepada seluruh jemaat Goshen Mataram, kita tetap akan ada perjamuan kudus. Roti dan anggur akan dipersiapkan di gereja. Saya minta jemaat, datanglah, utuslah salah satu anggota keluarga untuk datang mengambil pada hari Kamis. Ambillah roti dan anggur. Nanti saudara taruh rotinya, taruhlah di dalam plastik. Anggur juga saudaraku, saudara bawa, mungkin ada plastik atau wadah. Nanti di rumah saudaraku, saudara masukkan dulu kulkas mungkin. Dan kemudian pada hari Jumat pagi menjelang kita ibadah jam 8, keluarkanlah roti itu, taruhlah di wadah di rumah masing-masing. Dan kemudian anggur, tumpahkanlah, mungkin di masing-masing ada gelas. Mungkin ada gelas-gelas yang kecil, bagus. Kalau tidak ada, tidak apa, gelas apa saja yang ada di rumahmu. Tumpahkanlah anggur itu, takarlah masing-masing sesuai dengan takaran minyak, saudaraku. Dan kemudian pada jam 8 kita mulai ikut ibadah.
Setelah itu, gembala akan berdoa dari mimbar ini untuk memberkati. Jemaat akan diarahkan untuk mengangkat roti dan anggur, untuk berdoa memberkati roti dan anggur, dan kemudian gembala akan membaca ayat yang akan menuntun kita untuk meminum dan makan dan minum perjamuan. Jadi saya minta perhatikan baik-baik, kita akan lakukan perjamuan kudus pada Jumat Agung. Puji Tuhan kalau kita sudah diizinkan untuk berkumpul, tapi kalau belum, kita tetap lakukan dengan cara online. Begitu juga pada Paskah, kita akan tetap ada telur Paskah yang berisi ayat-ayat pesan Tuhan, ayat emas. Caranya adalah saudara datang juga pada hari Sabtu, ambillah telur itu dan ada ayatnya di sana, dan saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Saya percaya apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Akan diberkati oleh Tuhan, akan diberkati oleh Bapa kita di surga. Marilah firman Tuhan yang kita dengarkan betul-betul menjadi rema dalam hidup kita. Kita akan memperhatikan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini serius. Dan karena itu Tuhan mau milikilah cara hidup yang berkenan kepada Tuhan, yaitu kuasailah diri kita dan jadilah tenang serta tetap berdoa. Kita dapat berdoa kalau kita menguasai diri. Kita dapat berdoa kalau kita sudah tenang. Kalau kita tidak tenang, tidak bisa menguasai diri, tidak bisa kita berdoa dengan baik. Saudaraku, mari ketiga perkara ini sepertinya terpisah-pisah, tetapi satu dengan yang lain ada mata rantai yang mengikatnya menjadi satu, tidak terpisahkan. Lakukan firman Tuhan. Mari saja kita sama-sama untuk datang di hadirat Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian zaman sekarang berjagalah.